Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcastnya kami Nalpot, podcastnya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Dumai. Kami selalu menghadirkan informasi terkini nih dan mendalam seputar layanan dan program BPJS Kesehatan. Episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang begitu penting ya, yaitu langkah-langkah pengelolaan anti gratifikasi di BPJS Kesehatan. Nah, kita tahu bahwa di BPJS Kesehatan kami sangat menolak sekali yang namanya gratifikasi. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan pengurusan administrasi itu sudah jadi tanggung jawab kami. Nah, untuk menjelas lebih dalam, saya sudah bersama rekan saya yaitu Baginda Maulana. Selamat datang Baginda. Halo, terima kasih. Suatu kehormatan. Enggak sih. Saya selalu merasa terhormat Setiap hari. setiap hari, setiap kali knalpot memulai episode baru karena informasinya sangat bermanfaat untuk peserta JKN dan untuk Ya, kita semua. betul. Informasi apa yang nggak manfaat dari Knalpot ini ya, King ya? Iya, Kami juga merasa senang Sobat Knalpot bisa mendengarkan informasi ini eh, dengan setia. Baiklah, mari kita mulai aja, King. Sebelum masuk ke langkah-langkah pengolahannya, langkah-langkah atau informasinya, bisa boleh bantu jelaskan, King, apa itu gratifikasi dan mengapa BPJS Kesehatan sangat memperhatikan hal ini? gratifikasi. Gratifikasi ya, bukan Is. gratifikasi. Apa sih? Secara umum adalah pemberian dalam bentuk apapun yang diterima oleh pegawai atau penyelenggara negara, ya, penyelenggara negara, baik berupa uang, barang, diskon, komisi, fasilitas, jasa, atau dalam bentuk apapun itu. Gratifikasi bisa datang dari mana saja, dari internal maupun eksternal. Gratifikasi menjadi perhatian serius karena dapat memberikan integritas, dapat mempengaruhi integritas dan profesionalisme kita dalam bekerja, ya. Kayak bikin iman kita goyah gitu. Pada akhirnya kita tidak bisa bekerja secara Optimal. jujur, optimal, jujur. Nah, BPJS Kesehatan adalah lembaga yang melayani masyarakat sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang utama yang harus terus diterapkan. Nah, maka dari itu, jika gratifikasi tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menciptakan konflik kepentingan yang merugikan masyarakat dan institusi. Yang pasti kami selalu berupaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam mengelola dana jaminan sosial. Untuk itu, eh, BPJS selalu ketat ya dalam menerapkan langkah-langkah anti gratifikasi, anti penyuapan. Jawaban. Betul, King. Nah, itu juga udah kita bekerja untuk masyarakat ya, King, ya, menciptakan kenyamanan dan keberlangsungan bagi masyarakat. Sehingga dalam proses layanan pun kita nggak akan mematok harga sekian menerima imbalan-imbalan dari masyarakat karena itu sudah menjadi bagian tugas dari kita. Nah, berarti gratifikasi ini tidak hanya berbentuk uang ya, King. Bahkan barang pun juga bisa. Ya, bisa berbentuk undangan makan, bisa berbentuk hiburan, bisa fasilitas-fasilitas tertentu kayak gitu. Apapun yang berpotensi mempengaruhi independensi seorang pegawai dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, terutama jika tidak dilaporkan atau dikelola dengan benar. Nah, contohnya dulu saya pernah berada di meja pelayanan dan melayani peserta. Saat itu mungkin akses peserta ke kantor cabang jauh. Mungkin pesertanya berada di luar kota yang memang jaraknya jauh untuk bisa ke kota yang yang padat gitu. Maksudnya ke pusat kota kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya permintaan peserta tersebut sangatlah simpel dan sederhana, pemindahan vaskes. Dan kemudian dia bilang ke saya, "Oh ya, terima kasih ya Mas, sudah membantu saya harus bayar berapa?" Oh, Betul.
Itu salah satu pemancing ya, penggoda iman kayak gitu. Tapi eh kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap menjaga integritas. Lagi pula kita sudah digaji. Kenapa Iya, kita butuh hal-hal betul. seperti itu lagi? Betul. Nah, jadi saya bilang, oh nggak ada Bu, sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu Ibu. Jadi Ibu tidak perlu mengeluarkan uang atau membayar sepeser pun seperti itu. Dan ya muka ibunya bisa dia seperti sudah bisa ditebak sih shock kayak gitu kan. Terus saya mikir ya ini memang budaya masyarakat ya umum terjadi ketika kita meminta tolong kepada orang lain kita merasa terbebani gitu. Itu biasa orang Iya. nggak enakan. Mm-mm. Kita harus memberi sesuatu sebagai balasannya. Sebagai Padahal bentuk terima kasih gitu ya. iya sebagai bentuk terima kasih. Padahal itu sudah menjadi kewajiban mereka bekerja seperti itu. Itu yang tidak Iya. boleh dibudayakan di masyarakat terutama kita sebagai pegawai penyelenggara negara. Oke. Jadi bagi masyarakat kalau merasa senang dengan bantuan dari kami, ungkapkan aja terima kasih dan senyum yang lebar. Iya, kayak gitu. Atau bisa juga dikenalkan dengan Ah, ya boleh juga. boleh lah kan. Berawal dari meja pelayanan, berakhir di meja Meja apa namanya tuh? Meja akad. meja akan. Oke. Bagaimana kebijakan anti gratifikasi yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan kini? Apakah ada pedoman khususnya? Ada dong. BPJS Kesehatan memiliki kebijakan anti gratifikasi yang tertuang dalam peraturan direksi dan berlandaskan pada regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan kami juga memiliki pedoman internal yaitu peraturan direksi yang mengatur tentang anti penyuapan dan anti gratifikasi yang harus mengatur bagaimana pegawai harus bersikap jika menerima gratifikasi. Yang pertama, pegawai diwajibkan untuk menolak pemberian jika memungkinkan. Tapi harus ya lebih Harus. lebih maksimalnya harus ditolak kayak gitu. Terus melaporkan gratifikasi yang diterima ke unit pengelola gratifikasi atau UPG. Selanjutnya mengikuti sosialisasi dan pelatihan anti gratifikasi secara berkala. Nah, contohnya seperti misalnya kayak kita gitu kan, kita biasanya bekerjasama dengan vendor, baik itu pengadaan barang atau jasa, dan ketika itu vendor seperti misalnya kita membeli souvenir, souvenirnya itu dalam nominal yang cukup banyak, dan vendor merasa berterima kasih karena kita sudah Memakai jasanya ya. ya memakai jasanya, kita sudah membeli barangnya dalam jumlah yang banyak, kemudian dia memberikan bonus barang itu juga termasuk ke dalam gratifikasi dan itu tidak boleh diterima. Kalau gitu, apa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik? Mana tahu kan ada pegawai yang diam-diam menerima imbalan berupa donat atau minuman kopi Wow. gitu kan. Oh iya juga kalau itu nggak ada bekasnya ya. Ada beberapa mekanisme pengawasan. Pertama, pengawasan internal melalui audit reguler. Yang kedua, masyarakat juga bisa berperan aktif untuk melaporkan dugaan gratifikasi melalui saluran pengaduan resmi BPJS Kesehatan. Misalnya, ketika peserta melihat ada petugas pelayanan yang Iya. diberikan kopi kopi dan sekotak donat kayak gitu kan. Itu bisa dilaporkan karena itu tidak boleh ya. Nanti kebiasaan itu nggak boleh. Kebiasaan, iya ya. Berawal dari hal yang kecil, awalnya donat, akhirnya kita nggak tahu bisa Ah. bisa berkembang itu tidak boleh. Terus selanjutnya koordinasi dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pelaporan dan pengelolaan gratifikasi. Berarti ini masuk rasuah gitu ya kayaknya. Oh ya, kebetulan kita bertepatan juga dengan hari anti rasuah ya kayaknya. Terus oh my god, oh Malaysian so. Bisakah Baginda jelaskan lebih detail langkah-langkah pengolahan gratifikasi di BPJS Kesehatan? Tentu yang pertama ada edukasi dan sosialisasi. Itu biasanya dasarnya kita harus mengerti dulu mengapa kita melakukan sesuatu. Maka kita mengedukasi diri kita melalui sosialisasi. Selanjutnya ada pendirian unit pengelolanya agar lebih terarah dan sesuai prosedur. Selanjutnya prosedur pelaporan
Jika pegawai menerima gratifikasi, mereka harus melaporkannya melalui aplikasi atau form, dan barangnya tolong jangan dipakai. Barangnya diamankan ya. Barangnya diamankan, dikumpulkan atau dikembalikan. Diberikan. Selanjutnya pelatihan berkelanjutan dan transparansi, itu yang paling perlu. Selanjutnya penegakan aturan. Pegawai yang melanggar kebijakan dapat dikenakan sanksi berupa pidana sesuai dengan beratnya pelanggaran. Banyak ya Kim, langkah-langkahnya. Iya. Selanjutnya apakah masyarakat juga dilibatkan dalam proses ini Kim? Ya, tentu masyarakat berperan penting. Kami mendorong masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui adanya dugaan gratifikasi. Informasi tersebut sangat berharga dalam menjaga integritas BPJS Kesehatan. Tapi tentu bukan asal lapor, harus sesuai, ada bukti, ada evidence, dan ada saksi. Jadi ya bukan hanya karena Anda nggak suka sama pegawai tersebut, Anda langsung Laporkan. membuat laporan fiktif. Itu nggak boleh ya. Iya, itu nggak boleh. Itu nanti Anda yang dipidana. Nah, tentu tidak mudah menerapkan kebijakan ini ya Kim. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anti gratifikasi ini? Tantangannya ya yang pertama ya itu budaya memberikan hadiah. Nggak enak lah, udah dibantu masa nggak ngasih kayak gitu. Ya, tolong budaya-budaya seperti itu tolong ditiadakan ya, jangan diteruskan apalagi diwariskan. Nggak baik ya. Supaya dapat mengubah mindset masyarakat, apalagi nih kalau seandainya ke penyelenggara negara, itu kayak bapak ini udah bantu bisa cepat ya, nggak enak lah administrasi aku bisa Iya. cepat, orang lain lama nggak ngasih lah kayak gitu kan. Awal-awalnya mungkin yang kecil-kecil dulu, lama-lama wah Wah, sertifikat mungkin ya. Tapi jangan sampai terus kurangnya pemahaman, keengganan untuk melapor, kayak malas lah, bukan urusan aku, ngapain aku ikut campur. Ibu Iya. tolong, bapak ibu tolong, karena apa yang Anda ketahui itu sangat berharga demi kebaikan kita bersama, dan pastinya akan berpengaruh kepada negara ini Negara. kan, supaya negara kita bisa jadi negara maju, nggak jadi berkembang terus. Oke, sebelum kita akhiri nih King, apakah ada pesan khusus buat masyarakat dan pegawai BPJS Kesehatan? Untuk masyarakat tolong diminta kerjasamanya dengan baik untuk tidak memberikan apapun kepada BPJS Kesehatan. Kami udah digaji, jadi tidak memerlukan lagi hadiah Karena dari itu udah bapak dan bentuk ibu. tugas kita kan. Ya, itu sudah menjadi kewajiban kita, tugas kita untuk membantu masyarakat karena kita bergerak juga di bidang jasa. Memang sudah sepantasnya kita memiliki integritas dalam diri kita untuk ikhlas dalam membantu. Untuk pegawai jadilah teladan dalam menjaga integritas seperti saya, enggak ya? Saya juga lah manusia yang punya banyak kekurangan. Bukan Namanya juga Nabi manusia. boy. Iya, bukan Nabi boy. Intinya Oke. kita sama-sama mengingatkan untuk menjadi lebih baik. Tugas kita adalah melayani masyarakat dengan jujur dan profesional. Gratifikasi hanya akan menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun gitu. Betul. Terima kasih banyak Belinda atas penjelasan yang sangat dalam ini ya. Semoga dengan informasi ini masyarakat bisa memahami pentingnya pengelolaan anti gratifikasi. Nah, bagi sobat Knalpot, jangan lupa untuk selalu mendukung kebijakan anti gratifikasi ini dan menjadi bagian dari budaya kerja yang bersih dan profesional. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam inisiatif.